Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, tinjau ulang SMP kelas 8, bab 4 anak-anak, menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, ada di halaman 226. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1, bila garis S sejajar dengan garis M pada tiap gambar berikut, tentukan besar sudut X dan besar sudut Y. Ada 3 soal, ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik anak-anak, ibu mulai membahas dari soal ke-1, kita cermati ada garis L dan juga garis M yang posisinya sejajar anak-anak. Ini kita cermati, kita diminta menentukan besar sudut X dan juga sudut Y. Ibu mulai dari sudut yang besarnya 130 derajat di sini. Di sini ibu sebut sudut A. 130 derajat ditambah dengan sudut A ini 180 derajat anak-anak, karena posisinya ini berpelurus. Baik, ibu tulis di sini. Besar sudut A di sini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 130 derajat sama dengan 50 derajat. Besar sudut X di sini, ini besar sudut X sama dengan besar sudut A sama dengan 50 derajat. Ini karena posisinya ini merupakan dua sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Selanjutnya, ibu lanjutkan, kita akan menentukan besar sudut Y di sini anak-anak. Kita cermati, di sini ini besar sudutnya 60 ditambah dengan sudut X, kalau ini ibu sebut dengan sudut B, jumlahnya 180 derajat anak-anak. Jadi besar sudut B di sini, besar sudut B ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut X ditambah dengan 60 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut X tadi 50 derajat ditambah dengan 60 derajat nih sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Besar sudut Y di sini, besar sudut Y ini besarnya sama dengan sudut B karena merupakan dua sudut yang sehadap anak-anak. Nih, sudut Y besarnya sama dengan besar sudut B sama dengan 70 derajat. Posisinya adalah sehadap. Jadi sudah ketemu besar sudut X sama dengan 50 derajat dan besar sudut Y sama dengan 70 derajat. Lanjut ke soal kedua, kita cermati anak-anak. Di sini ada garis L dan juga garis M. Ini yang sejajar anak-anak. Di sini ada sudut yang besarnya 76 derajat, di sini 40 derajat. Kita menentukan besar sudut X. Ini ibu beri garis bantu, garis yang berwarna biru. Ini sejajar dengan L dan juga M. Ini di sini ibu sebut sudut A, di sini ibu sebut sudut B. Besar sudut A, besar sudut A. Ini sama dengan 40 derajat anak-anak. 40 derajat karena posisinya ini dua garis jajar dipotong satu garis. Ini posisinya dua sudut dalam berseberangan anak-anak. Ini sudut dalam berseberangan. Ini selanjutnya besar sudut B, ini besar sudut B sama dengan, karena A ditambah B 76 derajat, maka ini 76 derajat dikurang dengan 40 derajat sama dengan 36 derajat. Besar sudut X, besar sudut X ini sama dengan besar sudut B sama dengan 36 derajat karena posisinya merupakan dua sudut dalam berseberangan. Ini sudut dalam berseberangan. Jadi sudah ditemukan bahwa besar sudut X adalah
36 derajat. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, kita cermati di sini garis L ini jajar dengan garis M. Di sini ada sudut yang besarnya 44 derajat. Di sini adalah sudut X, di sini ini 15 L Ibu ganti dengan 15 derajat. Di sini ada sudut Y. Kita cermati besar sudut X. Ini besar sudut X. Ini sama dengan 44 derajat. Karena posisinya adalah merupakan dua sudut dalam berseberangan. Ini tulis sudut dalam berseberangan. Selanjutnya kita cermati anak-anak. Di sini nih pada kalau Ibu sebut segitiga A, B, C ini pada segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Kita cermati bahwa sudut X di sini nih merupakan sudut luar. Ini yang sudut luar dari 15 derajat ditambah Y derajat ini besarnya. Karena ini tidak berdampingan sudutnya. Jadi besar sudut Y ini, atau Ibu jelaskan dulu, 15 derajat ditambah dengan besar sudut Y ini sama dengan besar sudut X. Nih 15 derajat ini atau sudut Y sama dengan besar sudut X dikurang 15 derajat sama dengan tadi 44 derajat dikurang dengan 15 derajat. Ini sama dengan 29 derajat anak-anak. Jadi sudah ketemu besar sudut X sama dengan 44 derajat dan besar sudut Y-nya sama dengan 29 derajat. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Pada tiap gambar berikut tentukan besar sudut X. Ada 3 soal, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ibu mulai dari soal ke-1 anak-anak membahasnya. Kita cermati di sini ada sudut yang besarnya 115 derajat, sini sudut X, di sini 108 derajat. Ini di sini Ibu misalkan ini sudut A. Ini berpelurus dengan 115 derajat, berarti besar sudut A ini sama dengan 180 derajat, ini dikurang dengan 115 derajat, sama dengan 65 derajat. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan besar sudut X. Kita cermati kalau ini adalah segitiga A, B, C anak-anak. Ini sudut A ini ditambah dengan sudut X. Sudut luarnya adalah 108 ini. Maka bisa disimpulkan besar sudut A ditambah dengan besar sudut X sama dengan 108 derajat. Berarti tadi 65 derajat ditambah dengan besar sudut X sama dengan 108 derajat. Besar sudut X sama dengan 108 derajat dikurang dengan 65 derajat sama dengan 43 derajat anak-anak. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Di sini ada dua bangun segitiga. Kalau Ibu beri titik sudut di sini A, di sini B, di sini C, di sini D misalkan. Di sini ada sudut 20 derajat, di sini X derajat, di sini 65 derajat, di sini 45 derajat. Cermati pada segitiga ABC anak-anak. Segitiga ABC di sini. Ini berarti besarnya X ditambah 20 derajat. Ini besarnya sudut X. Ini besar sudut X ditambah dengan 20 derajat. Ini sama dengan kalau ditambah 65 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 110 derajat. Nih, selanjutnya besar sudut X tambah 20 berarti 70 derajat anak-anak. Nih, berarti ini tadi X, berarti besar sudut X saja Ibu tulis di bawah sini sama dengan 70 derajat dikurang dengan 20 derajat, besarnya sama dengan 50 derajat. Lanjut soal ketiga anak-anak, kita cermati di sini ada sudut besarnya 43 derajat, X derajat, 70 derajat, Y dan juga 28 derajat. Di sini Ibu memberi
bantuan agar mudah. Di sini segitiga A, B, C. Kita cermati pada segitiga A, B, C anak-anak. Sudut X di sini ini merupakan sudut luar. Hasil penjumlahan ini besarnya 70 derajat ditambah 28 derajat. Jadi besar sudut X sama dengan 70 derajat ditambah dengan 28 derajat anak-anak, sama dengan 98 derajat. Lanjut, kita menentukan besar sudut Y pada segitiga. Di sini A, di sini Ibu sebut D, di sini E. Cermati pada segitiga A, D, E. Di sini anak-anak, besar sudut Y ini sama dengan, ini merupakan sudut luar anak-anak. Ini segitiganya di sini, ini merupakan sudut luar yang merupakan hasil penjumlahan besar sudut X ditambah dengan 43 derajat. Berarti besar sudut X ditambah dengan 43 derajat sama dengan sudut X-nya tadi 98 derajat ditambah dengan 43 derajat sama dengan 141 derajat anak-anak. Lanjut ke soal nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk soal ke-1, segi banyak apa yang memenuhi sifat bahwa jumlah sudut-sudut dalamnya adalah 1080 derajat. Baik, Ibu bahas. Ini berarti jumlah sudut dalamnya 1080 derajat. Kita masukkan ke rumus ini anak-anak. N dikurang 2 ini dikali dengan 180 derajat. Ini N ini banyak titik sudutnya anak-anak. Ini berarti sama dengan 1080 derajat. Berarti N dikurang dengan 2 sama dengan 1080 derajat dibagi dengan 180 derajat. N dikurang dengan 2 sama dengan 6. Berarti N sama dengan 6 ditambah 2, N sama dengan 8. Berarti segi banyak apa? Jawabannya adalah segi 8 anak-anak. Ini segi 8. Ini belum tentu segi 8 beraturan anak-anak, karena ini tidak, yang penting jumlahnya 1080 derajat. Lanjut ke soal kedua. Tentukan besar sudut dalam dari segi 9 beraturan. Besar sudut dalamnya berarti kita masukkan ke dalam rumus. Nih, N dikurang 2, selanjutnya dikali dengan 180 derajat. Nih, selanjutnya kita bagi dengan N. Ini sama dengan N-nya tadi 9, ini 9 dikurangi 2 dikali 180 derajat. Selanjutnya dibagi dengan 9. Nih sama dengan 7 dikali 180 derajat. Ini 9-nya Ibu bagi ke bawah, dibagi 9. Ini sama dengan kita bagi 9 bagi 9 1, 180 dibagi 9 20. Nih 7 kali 20 derajat berarti 140 derajat anak-anak besar sudut dalamnya. Ini besar sudut dalamnya pada segi 9 adalah 140 derajat. Lanjut ke soal ketiga kita cermati segi apakah yang memiliki sudut luar sebesar 24 derajat. Jadi ini banyak titik sudut, ini dikali 24 derajat. Ini kalau sudut luar anak-anak, banyak titik sudutnya, ini sama dengan 360 derajat anak-anak. Jadi untuk menentukan N banyak titik sudutnya adalah 360 derajat per 24 derajat sama dengan N-nya sama dengan 15. Karena besar sudut luarnya sama yaitu 24 derajat, maka ini merupakan segi 15 beraturan. Jawabannya adalah segi 15 beraturan. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Pada trapesium ABCD dengan AD sejajar BC, kita cermati trapesium ABCD ini posisi dari AD sejajar dengan BC anak-anak. Misalkan E dan B berturut-turut merupakan titik potong garis AD dan BC. Garis AD dan BC, titik potongnya adalah titik E dan titik F anak-anak. Ini Bu ganti dengan titik F. Selanjutnya yang melalui titik tengah O pada AC. Ini
AC ini O ini merupakan titik tengah, maka ini AO ini sama dengan CO anak-anak. Selanjutnya jawablah tiap pertanyaan berikut. Untuk yang ke-1 tentukan bagian pengandaian dan kesimpulannya. Selanjutnya yang kedua buktikan. Baik Ibu bahas untuk soal ke-1. Kita cermati pengandaiannya anak-anak. Ini pengandaiannya sudah diketahui, AD sejajar dengan BC. Ini AD sejajar dengan BC. Selanjutnya AO ini sama dengan CO. Selanjutnya kesimpulan pada soal belum diketahui apa kesimpulan yang diminta. Ini Ibu beri tambahan soal, berarti maka ditambah koma di sini, maka ini yang ditanyakan adalah AE sama dengan FC. Maka AE sama dengan FC di sini. Kesimpulannya AE sama dengan FC. Jadi ini soalnya kurang lengkap anak-anak. Baru kita bisa menentukan pembuktiannya. Di sini pembuktiannya dengan nalar untuk dasar penalaran untuk menyelesaikannya. Dari pengandaian ini sampai ke kesimpulan kita gunakan dasar penalaran. Baik, ini pembuktiannya. Ini pada segitiga AOE, ini pada segitiga AOE dan segitiga COF. Kita cermati anak-anak. Di sini sudah diketahui tadi AO sama dengan CO. Nih, AO sama dengan CO sudah diketahui. Selanjutnya di sini besar sudut di sini ini sama, besar sudut AOD, besar sudut AOD sama dengan besar sudut COF ini karena posisinya bertolak belakang. Nih, selanjutnya ini kita cermati anak-anak. Ada lagi kita ambil satu sudut di sini. Ini satu sudut yang ada di sini. Ini sama ini. Ini ada dua garis jajar dipotong oleh satu garis yaitu garis AC. Maka posisinya ini Ibu ganti titik 2 gini biar jelas anak-anak. Seperti ini. Ini besarnya sama karena posisinya ini dua sudut dalam berseberangan. Ibu tulis sudut EAO. Sudut EAO besarnya sama dengan sudut FCO. Nih, FCO karena posisinya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Nih, dari sini sesuai dengan kriteria kekongruenan sudut sisi sudut ini sudut sisi sudut, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga AOE ini kongruen dengan segitiga COF anak-anak. Segitiga COF ini karena ini pada dua segitiga yang kongruen ini sisi-sisi yang bersesuaian sama besar karena sisi-sisi yang bersesuaian pada, Ibu lebih spesifik pada dua segitiga nih, dua bangun yang kongruen juga boleh anak-anak. Dua segitiga yang kongruen
sama atau panjangnya sama, Ibu tulis panjangnya sama nih, maka bisa disimpulkan ini berarti ini anak-anak AE, ini AE sama panjang dengan FC, terus AO sama panjang dengan CO, dan di sini anak-anak ini Ibu beri garis 1, di sini 1, berarti EO sama dengan FO. Ini tadi yang diminta AE anak-anak, di sini AE sama dengan FC, maka AE sama dengan FC. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.